kayak gini ya, Iya, Ran ya. Pak. Ini berarti ini betul dong, Pak, kalau kayak Iya, gini, nanti Pak. diperbaiki. Bapak-bapak, Suhara itu kan udah kelewatan banget kan Pak. Nah itu bisa di DO atau nggak dari kampus kita Pak? Oh, suara. Iya Bapak. Ya sih, sebenarnya suara itu kalau dia seperti itu, ya kalau memang nanti sudah masuk ke ranah hukum dan sudah diputuskan dia bersalah, apakah dia penjara 5 tahun atau penjara 3 tahun atau 1 tahun, otomatis dia udah melanggar kode etik. Kode etik itu kalau nggak salah di butir KG kalau nggak salah ya, bahwa dia udah melakukan tindakan kriminal atau kekerasan, ya yang jelas salah satunya dikeluarkan dari universitas itu. Jadi Suhara, saya heran juga sih sama kamu ya. Kamu sebagai mahasiswa seharusnya nggak usah kamu kemana-mana berkoar-koar seni pembelaan sudah. Yai Imin itu sama Bu Ros itu orang baik, saya yakin sangat baik. Kamu tinggal temui, sungkem, minta maaf kayak gitu ya. Udah, kalau kamu udah masuk ke ranah hukum, ya kamu pasti di DO. Ya, tapi kami tidak mungkin menyebut kamu di DO. Kami suruh nanti kamu mengundurkan diri. Ya, karena kalau di DO bahasanya itu akan merusak akreditasi prodi ya. Apalagi di prodi doktor administrasi publik dan kamu masih baru. Apalagi kabarnya beredar kan kamu udah S2, mau jadi calon dosen. Ya jadi kamu harus hati-hati ya. Nggak usah lah, udahlah prahara ini hentikan semua. Nggak ada manfaatnya sih. Ya kamu kayak gitu, apa sih mau ditilai apa? Ya dosen sendiri ya. Malu loh, terlalu kasar. Kamu udah jenis manusia apa kamu ya? Ya nggak sih? Iya, yang viral itu kan, Pak? Ya, kalian setuju kalau dia di DO? Setuju, Pak. Soalnya dia sangat keterlaluan, Pak. Keterlaluan ya, benar? Iya, Pak. Setuju. DO aja, Ya, Pak. tapi kalian nggak boleh ini ya lakukan tindakan kriminal ya. Kalian mau di DO juga nggak? Enggak ada, Pak. Jangan, Pak. Ya, anak saya baik ya. Ya Suara, kamu minta maaf aja. Udah jangan kemana-mana lagi. Udah tutup. Kita butuh damai. Saya yakin Nyai Imin sama Bu Ros udah memaafkan kamu ya, tapi dengan bagus. Tapi Ya. itu hukum tetap harus berjalan dong, Pak. Demi keadilan. Oke gitu. Iyalah. Nah, berarti udah, Dia terimalah. jahat banget. Kamu udah jahat banget kamu Suara ya. Udah. Hukum kepada para pihak semua oknum-oknum yang terlibat terkait permasalahan ini. Pasal yang kita kenakan 167, 351, 336, 406, 335 itu atas nama dugaan kami ya, dugaan yang kami laporkan itu terlapornya nanti Bagas Rizky Ferdiansyah, Helmi, Agil, Ramen alias Rini Mustafa, dan Andi Prasetyo alias Tio, Wahyu Rendra Parastiono, dan kawan-kawan. Ada tambahan nanti. Banyak ini, diantaranya Robert atau Faiz. Robert atau Faiz. Kemudian Pak Mujani. Ini justru sumber utamanya yang pertama meletupkan fitnah besar ini adalah Mujani dan istri. Dia adalah guru Min Jalan Bandung. Ini supaya dilaporkan nanti biar dipelajari. Pak Mujani, kemudian siapa lagi? Banyak pokoknya, banyak. Hampir seluruh lah ya. Hampir seluruhnya itu saya kira layak. Terus Pak Profesor Dr. Hidayat belum kan? Nah, menyusul ya. Nah, kemudian begini, saya banyak ditelepon oleh lawyer yang menawarkan diri untuk membela saya. Gini jawaban saya sudah menunjuk Panglima, yaitu Agustian Angging Siaga. Silahkan para lawyer untuk bergabung, asal dapat izin pertimbangannya oleh semua dipertimbangkan oleh Buset. Apakah masih perlu lagi atau tidak, saya tidak tahu. Itu sudah ranahnya Buset, saya tidak tahu. Yang penting Buset, ente tak tunjuk kudu menang. Lek menang kowe gawe iki, silakan cari. Nek kowe perlu apa, tak golekno. Gimana? Cukup ya? Nah, udah. Video. Ternyata apa? Setelah saya melihat video-video itu menjadi terungkap akan fakta. Nah, saya ingin begini. Itu ada satu kejadian pemukulan terhadap saya. Gitu. Saya pernah dipukul oleh seseorang yang saya tidak tahu orang itu. Tapi saat itu HP saya, HP istri saya yang saya pegang untuk mensyuting orang yang memukul saya itu direbut oleh Pak Handono namanya. Gitu. Direbut oleh Pak Handono, jatuh sehingga orang yang mukul saya itu nggak terekam. Saya minta tolong kepada polisi atau kepada siapa untuk menangkap Pak Handono ini. Pak Handono telah merebut HP saya yang saya gunakan, HP istri saya. Saya itu juga nggak pernah merekam gitu loh. Saya itu peristiwa apa saja, ikhlas-ikhlas saja, mau dipukul, mau dibunuh, monggo-monggo saja. Tapi malam itu, oleh karena istri saya itu masuk ke dalam urusan apa gitu, HP-nya diberikan kepada saya. Lalu saya disuruh menvideo kegiatan yang rame-rame itu loh, yang saya mau dipukul, bahkan rumah saya mau dibakar malam itu loh. Oleh banyak orang, termasuk di situ ada Pak RT, ada Pak RW, semua datang para pemuda mau membunuh saya. Nah saat itu saya akan dipukul kepala saya ini. Sakit sampai sekarang.
Saya nggak tahu yang memukul siapa, tapi pada saat orang itu menyerang saya, HP itu oleh Pak Handono direbut HP saya. Ya tolong Pak Handono ya, ini agar jangan-jangan Pak Handono kerjasama dengan orang yang mukul saya itu. Tolong Pak polisi memanggil Pak Handono, Dr. Handono. Dia pengajar sosiologi OB, dia dosen UB, Universitas Brawijaya Malang. Kalau tidak salah katanya konon dia itu orang dekat Pak Wahyu. Buktinya dia pernah pagi-pagi ketika saya mau minta tanda tangan bukan. Ketika saya mau pamit setelah malam itu saya diusir, malam rame-rame itu, saya pamit kepada orang-orang termasuk Pak RT, tapi belum berhasil. Tapi akhirnya saya ketemu dengan Pak RT di pinggir jalan seperti biasanya, diterima di tengah jalan. Saya nggak pernah selama konsultasi kepada Pak RT saya ini diterima di rumahnya. Sekali diterima di terasnya itu pun karena narik uang 2,5 juta kepada saya karena saya membangun rumah ini. Dan itu nggak apa-apa, nggak masalah. Berikutnya saya harus bayarin sampai jumlahnya sekitar 5 sampai 6 juta, saya nggak tahu lebih tepatnya. Jadi Pak RT, Pak Prayogo Subianto yang tiap tahunnya rekreasi ke Belanda selama 3 sampai 4 bulan mungkin di sana itu, ini ketika jadi RT itu tidak pernah melayani saya itu di dalam terasnya atau di apa. Selalu saya itu diterima di jalan dan itu pun tergesa-gesa. Nah saat itu pagi-pagi, jadi sekali lagi satu kali saya diterima di terasnya itu pun saat Pak RT meminta uang kepada saya 2,5 juta. Ditambah lagi dia datang ke sini ke rumah saya ini minta lagi 1,5 juta. Terus kapan lagi minta lagi untuk ini, untuk itu dan sebagainya. Artinya Pak RT ini ketika minta uang saja mau datang ke rumah, ketika mau menerima uang saja mau menerima saya di terasnya. Kalau tidak ada uangnya Pak RT tidak mau menerima di rumah, maunya menerima di jalan, itu pun tergesa-gesa. Nah saat itu saat saya mau pamitan karena malamnya saya diusir bahkan dipukul oleh Pak RT paginya saya pamitan pada orang-orang termasuk Pak RT. Saya urut dari atas itu, saya mulai dari ini besok saya laporkan siapa saja yang sudah saya pamiti atas pengusiran itu. Saya tetap akan berpamitan ke satu persatu dari 25 orang itu bahwa saya mau pamitan terhadap pengusiran. Nah pagi itu saya pamit ke Pak RT, itu pun tidak diterima dengan baik, malah diceramai apa? Pak saya mau pamitan, bukan ingin mendengar ceramah Bapak, sampai aku ngomong begitu. Ya, kemudian di situ ada Pak Handono. Saya take video meminta pamit kepada yang terhormat tokoh Madas yang ada di RW 09. Namanya Pak Wahyu Rendra. Dia adalah orang Madas yang menginginkan lingkungan ini dimadurakan. Jadi orang Aremania seperti saya itu Aremania Ini saya itu Aremania, asli saya Aremania, ini kerang alam. Tapi saya ingin menginginkan bonek Surabaya jadi satu Nah Pak Rendra, Pak RW 09 ini orang Madas. Bekerja sama dengan Pak Sopyan. Menginginkan katanya konon saya menduga Bapak Wahyu Rendra menghendaki orang-orang yang tinggal di sini ini adalah Madas. Nggak tahu Madura asli maksudnya begitu. Orang Aremania disingkirkan seperti saya suruh pergi. Nah, maka saya tidak bisa sowan, saya take video kepada Pak Handono. Aku pamitan kepada Pak Handono lewat video untuk Pak RW. Jadi Pak Handono minta tolong ya, sampean tolong siapa yang memukul saya itu malam itu. Karena apa? Orang itu memukul saya bersamaan dengan Pak Handono merebut HP saya. Nah, terima kasih. Semoga ini didengar oleh khalayak dan publik sehingga Pak Handono mau klarifikasi atau menyerahkan diri. Ya, Pak Handono, Dr. Handono, MPSI, SH, MH, MKT dan lain sebagainya. Titelnya panjang sekali. Dia itu kalau sering sekali menggunakan kendaraan milik sahabat saya yang sangat aku cintai, yaitu The King of Kong, Muhammad Sofyan. Jadi tolong Pak Handono ya, yang kata istri saya siapa yang berjaket merah itu siapa, karena istri saya tahu orang itu, mohon maaf, produk kurang sopan kepada saya. Bukan kurang sopan ya, itu seenaknya merebut. Nah, ternyata orang itu bebas loh merekam. Buktinya kan dari melihat di sini semua bawa kamera loh. Loh kenapa ada kerusuhan malam itu? Ada upaya untuk menghilangkan nyawa saya, ada upaya untuk membakar rumah saya. Lah kok HP yang saya pegang untuk merekam itu direbut oleh Pak Handono. Saya ingin pertanggungjawab Pak Handono, apakah ingin membakar rumah saya atau ingin membunuh saya Pak Handono? Terima kasih Pak Handono, segera datang ke saya ya. Apa maksudnya Anda merebut HP yang saya gunakan untuk merekam? HP itu milik istri saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk guys, kita masuk lagi ke segmen Yaimin ya, sama ini. Kita lanjutin lagi. Tadi kalian sudah melihat kan beberapa VT terkait Yaimin dan Syahara. Nah ini ada lanjutannya. Lanjutannya seperti apa? Yang selanjutnya itu ada Pak RT ya, intimidasi Yaimin supaya nggak berurusan dengan hukum. Pak Yaimin sebaiknya Pak RT panik gitu. Nah, ini kita seperti apa ya? Pak Yaimin sebaiknya tidak berurusan dengan hukum. Kecuali Pak Yaimin kepengen babak blur, tak duit. Tapi sampean sing gawe perkara repot apa ente ya?
Waduh. Nah, nggak oleh berurusan hukum tapi sama ngampleng aku ya. Nggak oleh berurusan hukum tapi sama nempiling aku ya, ya boh. Waduh, ngeri juga ya. Nah, Pak RT ini, Pak RT, nggak boleh melawan hukum tapi sama ngusir aku. Nggak boleh berurusan dengan hukum tapi sama senengannya makan roti, ya toh. Selesai sholat saja Nih sajadah Yaimin dibakar guys. saya dibakar oleh Pak RW, dibakar oleh Pak Sofyan, dibakar oleh Pak RT, dibakar oleh Pak Yono. Mohon maaf ya, mohon maaf. Yang penting hati kita tidak boleh terbakar. Oh, siap. Loh, salaman Pak RW, salaman. Alhamdulillah. Sekarang udah salam. Waduh, dia udah keter-ketir nih Pak RT. Waduh, di depan Kang Deddy Mulyadi ngomong begitu dia langsung Wes, salaman tuh. Ini RW luar biasa. RW yang tidak pernah ruwet, sindirannya sangat-sangat halus. sembarang beres. Iya, beres. Yang penting kan sekarang udah beres. Udah maaf-maafan. Udah, Pak Yai mau buka kafe di situ. Iya. Nanti kalau udah pindah ke situ saya ke sana lagi ikut Nah, makan. itu aku belum punya kamar untuk tidur sama istriku. Aman. Aman yo, beres. Aman beres. Saya mau temuin Mbak Sarah ya. Siap. Iya. Monggo. Waduh. dosen. Nah, ini ada bikin heboh, Sahara diboikot se-Indonesia usai tuduh Yaimin. Waduh. Kok bisa ya beliau melecehkan seorang sayap? Nah, itulah yang kemudian membuat saya risih. Bikin heboh, Sahara diboikot se-Indonesia usai tuduh Yaimin, terungkap mantan LC di Batam. Waduh, emang bener ya itu beliau adalah mantan LC? Apakah itu hanya fitnahan gitu guys ya? Atau mungkin ada yang apa ya, yang mengasih berita ini. Tapi waktu aku lihat VT-nya ya, yang katanya mirip sama Mbak Sahara ini, agak-agak mirip sih ya model. Cuma yang waktu itu si LC ini mah nggak pakai hijab. Nah kalau yang ini mah pakai hijab gitu guys. Jakarta, dunia hiburan dan Nah ini ya tuh ya, agak-agak mirip guys, buntel-buntelnya sama gitu ya. jagat media sosial kembali diwarnai drama panas. Seorang selebgram kontroversial bernama Sahara mendadak jadi bulan-bulanan warganet setelah membuat pernyataan yang dianggap sebagai fitnah terhadap Yaimin, sosok publik figur yang belakangan tengah naik daun. Akibat ulahnya, Sahara bukan hanya banjir hujatan, tapi juga dikabarkan diboikot se-Indonesia. Waduh, bener gak ini beneran diboikot gak ya kira-kira? Waduh. Terutama oleh komunitas besar penggemar Yaimin. Video 2 menit diduga Sahara LC Batam beredar luas hari ini. Nah, kira-kira mirip gak sih guys tuh lah? Cuma ini mah putih guys ya. Kalau yang Sahara itu kan agak-agak coklat ya. Bagaimana ulasannya? Inilah news update kita terkini. Nah, Tentang masa lalu Sahara yang disebut-sebut pernah bekerja sebagai mantan LC di sebuah klub malam di Batam. Fakta ini kian memperkeruh suasana, membuat reputasi Sahara semakin merosot tajam di mata publik. Awal mula keributan. Keributan bermula dari unggahan Sahara di Instagram Story yang menyinggung nama Yaimin. Dalam unggahannya, Sahara menyebut Yaimin dengan kalimat bernada sinis, bahkan menuduhnya melakukan sesuatu yang tak pernah terbukti kebenarannya. waduh. Kira-kira melakukan apa itu ya? Unggahan itu dengan cepat viral. Banyak penggemar Yaimin merasa tidak terima idolanya difitnah. Tegar boykot Sahara pun meroket di berbagai platform, menjadi trending dalam hitungan jam. Kalau nggak punya bukti, jangan asal ngomong. Ini sudah mencoreng nama orang, tulis seorang netizen geram. Gelombang boykot terhadap Waduh. Sahara langsung meluas. Sejumlah akun komunitas fansbase bahkan mengimbau agar brand-brand yang pernah bekerja sama dengan Sahara menghentikan kontrak. Beberapa toko online pun dikabarkan menarik produk yang sempat dipromosikan Sahara. Waduh, kira-kira brand apa aja itu ya? Dia sudah kelewatan, bukan cuma Yaimin yang tersakiti, tapi juga penggemarnya. Indonesia satu suara, kita boykot Sahara. Bunyi pernyataan salah satu akun fans. Tuh, ada rental kurang bagus attitude-nya. Waduh, ini aku lihat bintang 1 ya rentalnya ya, gara-gara kasusnya ini. Jadi orang-orang jadi males untuk menyewa mobilnya dari Sahara rentalnya ya. Fansbase besar. Boykot itu tidak hanya terjadi di dunia maya, tapi juga merambah ke dunia nyata.
Dalam beberapa event hiburan, nama Sahara bahkan disebut tidak lagi masuk dalam daftar undangan. Fakta mengejutkan, masa lalu Sahara terkuak. Di tengah panasnya isu boykot, publik dikejutkan dengan terkuaknya masa lalu Sahara. Sejumlah akun gosip mengunggah tangkapan layar yang menunjukkan bahwa Sahara pernah bekerja sebagai LC di sebuah klub malam di Batam. Waduh, di Batam guys. Apakah benar ini beritanya ya kalau bahwasanya si Sahara ini guys adalah LC ya, mantan LC. Foto-foto lawas Sahara pun bermunculan, menampilkan dirinya dalam busana malam, berdiri di antara kerumunan pengunjung. Meski belum ada konfirmasi resmi, banyak netizen percaya bahwa informasi tersebut benar adanya. Pantas aja gaya bicaranya nyinyir banget, ternyata masa lalunya begitu, komentar seorang pengguna media sosial. Waduh, kira-kira apakah benar guys berita ini terkait Mbak Sahara itu adalah mantan LC? Waduh, aku jadi cuma emang agak mirip atau hanya kemiripan saja atau emang itu Mbak Sahara sendiri yang ada di VT itu ya, yang ada di foto itu ya dengan beberapa LC itu, apakah benar itu Mbak Sahara sendiri atau hanya kemiripan yang digoreng oleh netizen ya, oleh media gitu, bahwasanya itu adalah Mbak Sahara masa lalunya. Nah, menurut kalian yang punya info bisa tulis di kolom komentar reaksinya ya. Terima kasih guys, untuk video ini kita sekian dulu. Terima kasih sudah hadir. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian. See you guys.